Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar suatu hukum ya yang ada pada tasydid waw. Sering kita jumpai ya, orang membaca tasydid waw, ada yang bergunnah dan ada yang tidak bergunnah. Nah, untuk waw yang ini apakah dia termasuk bergunnah ataukah dia tidak bergunnah? Oke. Jadi sebelum kita baca, kita masuk ke rumus terlebih dahulu agar teman-teman paham. Jadi saya sudah sediakan rumusnya di sini ya. Nah, ini ada 4 macam teman-teman ya. Ini ada kata awwala ya. Macam-macam tulisannya ya. Macam-macam bentuknya. Ini hanya contoh saja, jadi tidak harus benar tulisannya ya. Awwala. Jadi seperti ini ya. Ini kata pertama, ini adalah awwala, tasydid saja. Yang kedua, awwala, waw sukun ketemu waw fathah. Awalnya tidak ada tasydid ya, karena dia diawali sukun, waw sukun, maka diberi tasydid. Awwala. Kemudian awwala yang ketiga adalah nun sukun bertemu waw. Awalnya juga tidak ada tasydid ya, tidak ada tasydid. Tapi karena ada nun sukun, maka ini dikasih tasydid. Awwala. Ini juga, ini tidak ada tasydid awalnya, awwala. Tapi karena ada fathatain, dia dikasih tasydid awwala. Oke teman-teman. Jadi kita baca dulu ya. Ini bacanya tidak gunnah. Yang ini juga bacanya tidak gunnah. Ini bergunnah dan yang ini bergunnah. Jadi ini bacanya gimana yang pertama? Awwala. Yang kedua juga awwala. Yang ketiga gunnah. Awwala. Yang keempat juga awwala. Jadi kenapa dua ini gunnah dan kenapa dua ini tidak gunnah? Oke, pertama. Yang pertama tasydid saja. Untuk tasydid yang bergunnah hanya ada dua, yaitu mim dan nun ya teman-teman ya. Mana huruf mim? Mohon maaf. Nah, huruf mim yang bertasydid ya itu pasti gunnah. Kemudian mana nun? Nah, nun yang bertasydid. Hanya dua ini yang bergunnah, selain mim dan nun tidak bergunnah ya. Jadi mau amma yatasaalun misal, atau inna azabi misal ya. Nah, tapi kalau ini waw tasydid, dia bukanlah mim atau nun, makanya dia tidak bergunnah. Oke, ini hanya tasydid saja. Namanya mim dan nun tasydid ini namanya gunnah musyaddah atau gunnah musyaddadah, sama ya. Nah, untuk awwala yang pertama sudah terjawab, tidak gunnah. Oke, jadi yang gunnah hanya tasydid mim dan nun saja, tasydid waw tidak. Untuk waw yang kedua ya, ini adalah waw sukun ketemu waw. Jadi waw sukun ketemu waw itu adalah idgham mutamatsilain ya. Idgham mutamatsilain itu apa? Huruf yang sama bertemu. Jadi diawali huruf berharokat sukun bertemu dengan huruf berharokat yang hidup ya. Jadi ini contohnya waw sukun ketemu waw sukun. Jadi ini adalah idgham mutamatsilain ya. Apakah dia panjang? Tergantung huruf apa. Kalau nun ketemu nun, jelas saja dia gunnah karena dia huruf nun bertasydid ya. Tapi kalau ini ya, waw sukun ketemu waw, walaupun dikasih tasydid, dia tetap tidak gunnah. Oke. Jadi ini tidak gunnah. Ini hanyalah idgham mutamatsilain, waw sukun ketemu waw. Kemudian untuk waw yang ketiga tasydidnya ini gunnah. Kenapa? Karena ada nun sukun. Nun sukun ini kan masuk kepada hukum nun sukun atau tanwin ya. Ini tanwinnya, ini nun sukunnya. Kalau nun sukun ketemu waw, idgham bi gunnah. Kalau fathatain bertemu waw juga idgham bi gunnah. Maka walaupun beda tulisannya, tapi dua-duanya sama-sama idgham bi gunnah, makanya bergunnah dia. Jadi bacanya awwala.
Ini juga awwala. Ya, seperti itu. Untuk kasus di ayat tadi, apakah dia gunnah atau tidak? Kita lihat dia masuk kepada idgham bi gunnah kah, atau masuk kepada tasydid sajakah, atau waw sukun ketemu waw. Ya, waw sukun ketemu waw itu idgham mutamatsilain. Kita kembali ke ayatnya. Teman-teman bisa lihat ya. Kasusnya adalah waw sukun ketemu waw. Nah, awalnya tasydid ini tidak ada, tapi karena ada waw sukun maka waw yang kedua dikasih tasydid ya. Jadi gimana bacanya? Ini dibaca dengan tidak bergunnah. Jadi yang gunnah yang mana? Nun tasydid ini yang gunnah. Karena tadi kan sudah dikatakan hanya dua yang gunnah. Nun dan mim bertasydid. Kalau waw tasydid, ya tasydid dan lain-lain tidak gunnah. Ya. Kenapa waw dan ya sering digunakan? Karena orang sering membaca idgham bi gunnah. Misal kitabu yantiqu. Andai kata ini tidak ada dhammatain dan tidak ada nun sukun, hanya tasydid ya saja, maka orang sering terkecoh ya. Dianggap ini bergunnah, padahal tidak. Ini hanyalah tasydid biasa saja ya. Jadi bacanya andai kata tidak ada dhammatain, kita tidak gunnah. Kitabu yantiqu ya. Tapi karena ini ada dhammatain, maka ini adalah idgham bi gunnah, harus gunnah dia. Di bawah ada lagi ya. Teman-teman lihat di sini. Khairun dhammatain bertemu waw. Andai kata ini tidak khairun, tapi khairu, hanya dhammah saja. Ini hanya tasydid ya. Maka ini tidaklah bergunnah khairu wa huwa. Khairu wa huwa. Tapi ini kan dhammatain bertemu waw, maka ini adalah idgham bi gunnah, bergunnah tasydidnya, khairu wa huwa. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Jadi bacanya tidak gunnah. Ataw wa qulubuhum, atau wa qulubuhum, atau jangan dibaca atau wa qulubuhum. Nah, itu salah ya. Yang benar tidak gunnah. Atau wa qulubuhum. Saya baca sekali lagi. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.